Dalam suratnya, Kartini pernah menulis, apabila kami menghendaki orang lain mengikuti jejak kami, maka contoh yang kami berikan haruslah sesuatu yang berbicara, menimbulkan rasa kagum, keinginan untuk menirunya. Gadis-gadis belia hasil didikan Pangeran Sambernyowo menunjukkan pada dunia, wanita Indonesia bukanlah insan lemah yang hidup terjajah di bawah ketiak lelaki. Laskar Istri membuktikan kedikjayaan wanita Indonesia. Laskar ini juga menunjukkan bahwa wanita Indonesia adalah wanita yang setia, berbudi luhur, dan menjunjung tinggi budaya bangsa. Sejarawan Peter Carey dan Vincent Houben dalam bukunya Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa pada abad ke-18 dan 19 secara tegas menuliskan kekaguman dan keterpesonaannya terhadap wanita Jawa, dan menyaksikan sendiri wanita Jawa bukan hanya makhluk lemah yang hidup antara dapur dan kasur. Merdeka, salam sebangsa setanah air bersama channel Sejarah Perjuangan Bangsa dalam kisah Prajurit Estri. Keberadaan Raden Mas Said yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I begitu menggetarkan serdadu Belanda. Setiap ayunan pedangnya selalu membawa kematian. Tak sedikit serdadu Belanda tewas di pedangnya. Nicholas Arting, Gubernur VOC, memendam rasa yang campur aduk atas kehebatan Raden Mas Said di medan perang. Ada rasa kagum, marah, dan dendam. Tak segan-segan Harting menjuluki Raden Mas Said dengan nama Pangeran Sambernyowo. Keberhasilan Pangeran Sambernyowo memenangkan peperangan tak lepas dari dukungan prajurit Estri yang dipimpin oleh Rubiah yang bergelar Raden Ayu Matahati. Raden Ayu Matahati, putri Demang Wonogiri, istri kedua dari Pangeran Sambernyowo. Rubiah atau Raden Ayu Matahati adalah sosok perempuan sempurna, terkenal cerdas, berani, dan setia kepada suami. Ia memiliki kesaktian dan kemampuan berperang yang tak dapat direndahkan. Raden Ayu Matahati dipercaya sebagai pemimpin pasukan wanita yang bernama Prajurit Estri. Seluruh anggotanya terdiri dari gadis-gadis cantik yang memiliki kemampuan perang. Tak sembarang orang mampu bergabung dalam Prajurit Estri. Salah satu syarat menjadi prajurit istri adalah memiliki paras cantik dan tubuh sehat serta cerdas dan setia. Pangeran Sambernyowo memilih gadis-gadis desa di sekitar Surakarta. Gadis-gadis ini kemudian dilatih berkuda, menembak, berpedang, dan berperang. Tidak hanya memiliki kemampuan berperang menggunakan pedang sambil menunggang kuda, mereka juga mahir menggunakan senjata api. Pasukan khusus ini juga dibekali kemampuan menari yang cukup indah, serta kemampuan bermain musik dan cakap pula menguasai sastra Jawa. Keberadaan prajurit istri membuat decak kagum. Dapat dibayangkan para penari dengan gerak meliuk-liuk indah bukanlah wanita yang lemah. Mereka adalah sepasukan perang, pasukan khusus yang menjaga Mangkunegaraan dan Keputren. Prajurit Estri tidak hanya bertugas menjaga Keputren, namun juga merangkap sebagai pengawal pribadi pangeran. Pasukan ini juga berperan dalam upacara-upacara penyambutan tamu di istana. Sepak terjang prajurit istri cukup luas. Hal ini sangat membantu perjuangan Sambernyowo, karena tak banyak orang menduga wanita cantik lemah gemulai yang bersama pangeran adalah mesin perang yang tak terkalahkan. Pangeran Istri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan tentara Belanda. Salah satu pertempuran yang melibatkan prajurit Istri adalah pertempuran di daerah Selogiri, Wonogiri pada tahun 1757.
pasukan Belanda harus lari kocar-kacir menyelamatkan diri ketika digempur secara tiba-tiba oleh 144 prajurit wanita berkuda dan bersenjata karabin. Kehebatan prajurit istri juga diakui oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada tahun 1809, Helman den Les, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dibuat terkagum-kagum menyaksikan kehebatan 40 prajurit istri dalam menunggang kuda dengan menggunakan bedil di atasnya. Dugaan den Les selama ini yang menganggap wanita Jawa lemah terbantahkan, karena ia menyaksikan sendiri kehebatan dan kemampuan prajurit istri. Bahkan kemampuan seperti itu hanya dimiliki oleh lelaki, tidak untuk seorang wanita. Dalam buku hariannya, Jan Grave, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, saat mengunjungi Surakarta pada 31 Juli 1788, begitu terkagum-kagum melihat prajurit perempuan menembakkan salvo dengan teratur dan tepat. Juga mahir dan terampil dalam menembakkan karaben sebanyak 3 kali dengan sangat tepat, diikuti pula oleh tembakan senjata artileri. Demikian sejarah prajurit istri yang mendukung perjuangan Pangeran Sombernowo. Prajurit istri adalah bukti bahwa perempuan Jawa sosok lembut dan anggun, namun di balik keanggunan dan kelembutan serta kejelitaannya tersimpan keberanian dan keterampilan. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.